teman SMP gue lagi. Assalamualaikum, selamat selamat pagi, siang, sore, malam. Nah, kami di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan final project dari kasus kami, yaitu implementasi pipeline data analisis transaksi pemasaran di sektor perbankan dari kelompok 3. Dengan anggota yang pertama saya sendiri Lagi Priyono, Siti Fatia, Rizky Melani Vitaloka. Yang akan dijelaskan oleh Rizky Melani. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang. Di era digital saat ini, sektor perbankan mengalami perubahan signifikan dengan adopsi teknologi yang semakin canggih. Transaksi keuangan, pemasaran produk, dan pengelolaan risiko kini banyak bergantung pada analisis data yang kompleks. Bank tidak hanya berfungsi sebagai penyimpan data, tetapi juga sebagai pusat pengelolaan data besar atau big data yang mencakup informasi transaksi, perilaku nasabah, hingga potensi risiko. Namun, seiring dengan kemajuan ini, tantangan besar juga muncul, seperti meningkatnya kompleksitas data, kebutuhan akan analisis yang real-time, serta ancaman keamanan seperti penipuan. Menjawab tantangan ini, penerapan pipeline data analitik menjadi solusi strategis untuk memastikan efisiensi, akurasi, dan keamanan dalam pengelolaan data. Next. Next, tujuan penelitian. Laporan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran, kompleksitas, dan pentingnya pipeline data dalam konteks perbankan atau sistem tertentu. Lalu, manfaat penelitian. Eh, Manfaat dari penelitian ini yaitu memahami secara komprehensif tentang peran, kompleksitas, dan pentingnya pipeline data dalam konteks perbankan atau sistem tertentu. Memberikan pandangan menyeluruh yang membantu organisasi dalam memahami, mengelola, dan mengoptimalkan aliran data. Next, metodologi penelitian. Metodologi penelitian mencakup beberapa langkah utama, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Mengumpulkan data dari laporan manual CSP dan aplikasi OLTP PostgreSQL. Lalu yang kedua itu sistem. Merancang pipeline data mencakup Pentaho, Apache Airflow, dan Apache Spark. Yang ketiga ada implementasi sistem. Mengimplementasikan pipeline data untuk ingest, transformasi, dan load data ke dalam PostgreSQL. Yang keempat ada pengujian dan evaluasi. Menguji sistem untuk memastikan efisiensi dan akurasi proses data. Lalu yang kelima itu dokumentasi. Mendokumentasikan proses sistem, implementasi, dan hasil dari sistem yang dikembangkan. Next. Lalu dasar teori. Yang pertama, data engineering. Data engineering merupakan salah satu sub-bidang dari software engineering yang mencakup praktik membangun dan mendesain sistem untuk menangani big data. Dengan meningkatnya kebutuhan akan pengelolaan data yang besar dan kompleks, peran data engineer menjadi semakin penting dalam membantu organisasi membuat keputusan berbasis data. Next, OLTP dan OLAP. OLTP adalah sistem yang dirancang untuk memproses transaksi secara cepat dan efisien. Sistem ini menangani interaksi bisnis dalam waktu nyata, seperti pemrosesan pembayaran, pengelolaan inventaris, dan transaksi lainnya yang terjadi dalam operasi sehari-hari organisasi. Lalu OLAP adalah sistem yang digunakan untuk analisis data multidimensi dan memungkinkan pengguna untuk melakukan query kompleks pada volume data besar. Sistem ini berfokus pada pengelolaan data historis untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Next, data warehouse. Data warehouse adalah sistem penyimpanan data terpusat yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola informasi dari berbagai sumber dalam suatu organisasi. Sistem ini berfungsi sebagai repository data yang mendukung analisis dan pelaporan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Tujuan utama dari data warehouse adalah untuk memfasilitasi pelaporan dan analisis data, sehingga memungkinkan organisasi untuk mengambil keputusan berbasis data yang lebih tepat. Lalu PostgreSQL. PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data relasional, sumber terbuka yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengelola data dengan struktur relasional. PostgreSQL menawarkan dukungan penuh terhadap bahasa SQL untuk menjalankan berbagai
operasi seperti query, manipulasi data, dan pengelolaan transaksi. PostgreSQL dikenal karena kemampuannya menangani data skala besar, mendukung tipe data kompleks, melakukan replikasi, dan menyediakan fitur-fitur canggih seperti indeksasi, fungsi agregat, dan kontrol akses keamanan yang lebih baik. Fleksibilitasnya membuat PostgreSQL cocok digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari sistem kecil hingga enterprise. Lalu ada next, Apache Airflow. Apache Airflow adalah platform open source yang dirancang untuk mengotomasikan, menjadwalkan, dan memantau alur kerja workflow secara programatik. Apache Airflow memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan alur kerja sebagai kode sehingga memudahkan pengelolaan dan orkestrasi tugas-tugas yang saling bergantung. Dengan menggunakan struktur Directed Acyclic Graph atau DAG, pengguna dapat menggambarkan urutan dan ketergantungan antara berbagai tugas yang harus dijalankan. Lalu next ada Apache Spark. Next, Gi. Ini Oh, udah. Ada Apache Spark, yaitu kerangka kerja komputasi Apache Spark, komputasi terdistribusi yang digunakan untuk pemrosesan data dalam skala besar. Spark menyediakan API yang mudah digunakan untuk pemrosesan batch, streaming, dan interaktif, serta mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Java, Scala, dan Python. Lalu yang terakhir itu ada Pentaho Data Integration. Pentaho Data Integration atau PDI yang juga dikenal sebagai Kettle adalah alat perangkat lunak open source yang digunakan untuk proses extraction, transformation, dan and loading (ETL). PDI dirancang untuk membangun pengguna dalam mengintegrasikan data dari berbagai sumber, memprosesnya, dan memuatnya ke dalam sistem penyimpanan data seperti data warehouse. Next, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Agi. selanjutnya hasil pembahasan. Yang pertama itu adalah pencarian dan pembuatan data dummy. Karena yang pertama-tama adalah menentukan kebutuhan data. Selanjutnya melakukan pencarian data OLTP. Di sini saya menggunakan ke Kaggle dan membuat data sendiri, itu data dummy. Kemudian melakukan validasi data Kaggle dan data dummy. Pertama, ingest data, manual report. Di sini menggunakan Pentaho Data Integration. Yang pertama itu adalah membaca file CSV dari lokal. Di sini saya menggunakan empat, empat, empat data. Yang pertama bank marketing dataset, customer transaction history, credit card fraud dataset, dan loan and credit dataset. Di mana di sini kami melakukan sedikit transformasi sebelum melakukan insert, di mana melakukan normalisasi pada nama-nama kolom pada setiap data dan mengubah format tanggal. Selanjutnya ini adalah tampilan uh, insert ke dalam database OLTP. Di sini kami menggunakan PostgreSQL. Kemudian ini adalah hasilnya dapat 4 data. Kemudian uh, ini adalah Graph Airflow, di mana pertama itu sebelum datanya diolah di Spark, nah, itu datanya dicek terlebih dahulu apakah data yang sebelumnya di dalam database OLTP ini sudah berisi atau belum. Dan jika berisi, data tersebut akan diolah di Spark. Jika tidak, akan melalui task dummy dan catat log failure. Selanjutnya dilakukan move, clean, dan validasi data, dan catatkan log. Selanjutnya ini adalah uh, ingest data dari aplikasi LTP. Sebenarnya ini untuk inisialisasi DAG-nya. Pertama ini untuk schedule interval. Kami membuat untuk schedule intervalnya itu mulai dari jam 8 sampai jam 11 malam. Dimana untuk antar setiap runningnya itu dikasih jeda dalam waktu 10 menit. Dengan start date-nya
adalah tanggal 20 bulan 12 2024. Selanjutnya ini konfigurasi untuk membaca file dari OLTP. Misalnya adalah menggunakan JDBC URL. Pertama itu adalah memasukkan IP address, port, dan nama database OLTP-nya beserta user, password, dan driver. Ini adalah contoh membaca filenya. Kan ada parameter Spark, JDBC URL, table name yang ingin diambil, dan properties. Ini adalah contohnya. Selanjutnya, access data to warehouse. Yang pertama, seperti yang di alur graph tadi, pertama itu adalah checking checking table terlebih dahulu gunakan uh, koneksi con ID, koneksi untuk ke database OLTP untuk masing-masing table atau data. Artinya ini kan melakukan kondisi di mana jika data tersebut lebih lebih dari nol atau ada data, akan melakukan return ke Spark atau melanjutkan ke task Spark. Jika tidak, akan return data not found atau task dummy data not found tadi. Sebenarnya bisa data ke warehouse ke OLAP. Yang pertama itu selanjutnya melakukan transformasi, di mana untuk transformasi menggunakan Spark. Itu script Python-nya terdapat di directory home, Hadoop, Airflow, scripts, transform data.py. Yang pertama itu melakukan agregasi transaksi. Nah, ini selanjutnya melakukan analisis transaksi kampanye, di mana di sini hanya mengambil kolom dengan conversion status converted. Selanjutnya deteksi penipuan, di mana di sini mengambil kolom atau memfilter kolom di mana hanya mengambil kolom is fraud hanya bernilai 1 dan merename kolom transaction date menjadi customer transaction date supaya menghindari duplikasi antar kolom saat joining. Selanjutnya itu join pinjaman dan dengan transaksi, hanya joining saja. Selanjutnya load ke database warehouse, di mana sebelumnya ini adalah fungsi untuk menulis data frame ke database Postgres. Nah, di sini kami untuk database warehouse-nya menggunakan Postgres SQL lagi, tetapi membuat database baru khusus untuk OLAP. Di sini untuk parameter data frame, JDBC URL, yaitu isinya ini, IP, port, dan nama database OLAP, dan database table name, dan properties. Kemudian untuk override-nya ini menggunakan mode override, di mana tidak mereplace data yang lama. Nah, ini adalah contohnya. Contohnya itu untuk data frame transaction summary, kemudian write to JDBC, gunakan table name yang ada di OLAP, kemudian write to JDBC. Selanjutnya ini adalah tampilan atau hasil dari data OLAP. Kami membuat path table, travel evaluation success by occupation, fraudulent transaction, loan data, dan transaction summary. Tentunya post processing. Setelah data berhasil ditransformasi, ini akan menggunakan mengecek file CSV yang hasil transform tersebut, apakah sudah ada dan tidak kosong. Selanjutnya hasil file tersebut kan hasil file itu untuk Spark defaultnya hasilnya itu bukan berupa file CSV langsung, merupakan berupa directory dan isinya itu ada part bla 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 .csv. Hasil part ini kami akan pindahkan ke dalam directory final dir, mana itu data transform tugas akhir. Kemudian karena datanya itu bersifat sementara, jadi data CSV yang tadi itu setelah datanya berhasil di load ke database OLAP, database data CSV tersebut akan dihapus supaya menghindari kebocoran data dan supaya lebih bersih untuk alurnya.
di mana di sini menggunakan base comment rmn rm min rf ke final dir tugas data transform tugas akhir. Sebenarnya contour flow di mana di sini adalah pencabangan untuk yang sebelumnya, itu pencabangan untuk checking table sebelum diproses. Kemudian ini adalah task dummy untuk task dummy untuk mengarahkan jika tidak ada table. Hanya monitoring. Di sini untuk monitoring dan logging ini kami memasukkan datanya ke dalam database OLTP, di mana itu namanya Airflow Pipeline Log. Di mana ini isinya adalah tanggal, timestamp, di mana tanggal run dan statusnya. Sini seperti contohnya itu ada status sukses, failure, hanya dua itu. Selanjutnya data governance, di mana di sini untuk melindungi data pribadi pengguna, kami menggunakan masking pada kolom tertentu, di mana kolom yang dipilih adalah kolom location dan credit card number. Di mana untuk credit card number itu yang dimasking hanya dua angka pertama dan dua angka terakhir yang hanya ditampilkan. Hanya untuk fungsi masking di sini karena isi datanya itu ada dua tipe data, yaitu yang pertama itu seperti isinya itu terdiri dari dua kata seperti Los Angeles, atau yang untuk satu data untuk Filipina. Selanjutnya itu untuk kondisi yang pertama untuk dua kata itu yang di masking hanya untuk kata yang kedua. Jadi untuk loss-nya tampil, selanjutnya yang untuk kata yang keduanya itu langsung di masking. Satunya untuk satu kata itu hanya menampilkan tiga huruf pertama saja. Ini visualisasi kan dijelaskan oleh teman saya. Kabur, Omar sih. Besok, besok. Jangan kamu dari. Dari bapak, bisa dulu. Nah, mana apa? Diri, diri. Oh, ini pada kabur. Mau namanya? Nah, ya. Masih commute, masih commute. Oke, selanjutnya di sini ada visualisasi. Kelompok kami menentukan untuk melakukan visualisasi pada Metabase. Di sini kami melakukan 5 visualisasi pada data yang sudah kami bersihkan melalui iFold dan juga Spark, yang sebelumnya dijelaskan oleh Agi. Di sini visualisasi yang pertama yaitu perhitungan pinjaman merchant berdasarkan status. Di sini ada 3 status, delinquent, default, dan juga current. Delinquent itu merupakan status pinjaman yang hampir gagal bayar, tapi belum bisa ditentukan sebagai pinjaman gagal bayar. Default itu merupakan status pinjaman yang pembayarannya sudah gagal dan sudah bisa disebut pinjaman gagal bayar. Nah, untuk current ini merupakan status peminjaman yang pembayarannya itu baik dan juga lancar, bisa masuk ke dalam status pembayaran lancar. Di sini, setelah kami tentukan, Karen memiliki status tertinggi pada pinjaman merchant dengan 9, yaitu pada perusahaan Johnson Ltd. Nah, untuk Delcoin ini memiliki status terendah dengan jumlah 1 dari perusahaan Campbell DLC. Di sini banyak banget yang ada di bawah dan terendah, tapi kami ngambil dari yang paling minimum, yaitu dari sebentar, dari dari Campbell LLC sama yang tertingginya itu dari Johnson Ltd. Oke. Nah, yang selanjutnya itu ada visualisasi yang kedua merupakan perhitungan jumlah total pinjaman per tahun. Di sini untuk total pinjaman per tahun ada dari tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022, dan juga 2023. Untuk jumlah total pinjaman per tahun dari yang terendah 10.000 sampai 70.000. Nah, untuk yang sudah kita visualisasikan berdasarkan data kita,
Jumlah pinjaman tertinggi itu ada di tahun 2023 dengan jumlah total pinjaman 60.482.668 rupiah. Selanjutnya, visualisasi yang ketiga itu transaksi penipuan tertinggi per tahun 2024 yang dimulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, untuk transaksi penipuan tertinggi itu ada di bulan Mei sebesar 5.602.473 rupiah, dan untuk yang terendahnya itu berada di bulan Desember sebesar 1.129.938 rupiah. Dan visualisasi yang keempat itu kami memvisualisasikan penghitungan perbandingan tipe transaksi purchase dan refund berdasarkan total amount. Di sini sudah ada perbandingannya. Refund memiliki persentase sebanyak 50,7% dan purchase memiliki persentase 49,3%. Berdasarkan hasil total amount, refund merupakan memiliki presentasi tertinggi sebesar 50,7%. Oke, next yang kelima di sini ada mengelompokkan pekerjaan berdasarkan jumlah tertinggi. Di sini yang dimulai dari pekerjaan administratif staff sampai pekerjaan lain-lain. Nah, untuk tertinggi itu ada di pekerjaan lain-lain sebesar 1.512 pekerjaan. Untuk tertinggi kedua yaitu ada di bagian eksekutif sebesar 1.301 pekerjaan eksekutif. Untuk terendahnya itu ada di domestic worker. Oke, mungkin itu aja visualisasi dari kelompok kami. Bisa next ke slide berikutnya, Gigi. Oke, selanjutnya ada data flow dari kelompok kami yang dimulai dari ingest data. Setelah itu kita klik data lokal kita dari CSV, kemudian kita ekstrak data kita ke transformasi data menggunakan Pentaho. Di Pentaho itu kita melakukan beberapa transformasi data yang tadi dijelaskan oleh Agi. Setelah data ditransformasi, kita langsung load data kita ke database OLTP PostgreSQL. Setelah proses load data transformasi dan juga load data ke PostgreSQL berhasil, kita ke step yang berikutnya yaitu dari data PostgreSQL, data OLTP-nya kita ekstrak ke dalam transformasi data Airflow dan juga Spark. Kemudian kita load datanya ke dalam data warehouse. Setelah datanya udah di-load ke data warehouse, ke step yang terakhir yaitu analisis visualisasi data menggunakan database yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Oke, di sini ada kesimpulan dari proyek kami. Di sini kami merancang sebuah pipeline data engineering untuk sebuah industri perbankan, yang dimana kita mengintegrasikan teknologi seperti Pentaho, PostgreSQL, Apache Spark, dan juga Airflow untuk mendukung sebuah analisis transaksi evaluasi pemasaran dan juga mendeteksi penipuan di sektor perbankan dengan melakukan proses ETL yang terstruktur yang memungkinkan sebuah data mentah dari berbagai sumber yang sudah kami olah secara aman melalui masking kemudian dibuat ke data warehouse untuk mendukung sebuah analisis yang mendalam dengan menggunakan visualisasi, menggunakan metabase. Terus pipeline ini juga memberikan wawasan yang relevan untuk mengambil sebuah keputusan yang strategis, implementasi yang mendukung sebuah inovasi, pengambilan keputusan berbasis data, dan juga kepatuhan terhadap regulasi keamanan. Oke, selanjutnya akan melakukan demonstrasi untuk running di Airflow-nya. Sebelumnya itu untuk Kita lihat. Bu. Nah, pakai itu aja. Nah, plastik berapa tuh ada tempatnya. Orang disiram doang sih. Dia mau situ mau apa? Orang dari kusir doang. Emang iya, orang dari mana? Dia buang ini. Dan dia ada apa? Apa namanya? di sini itu nama DAG-nya itu adalah tugas akhir. Tapi bagus sih. Ini jaga-jaga yang kayak doang. Kalau buat dari Ini adalah running
Ini kalau mana nih? Oke, di sini hasil transformasi sudah selesai. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini adalah sync, move file, hapus. Benar untuk data yang data hasil transform sudah tidak ada. Hasil transform Spark, ya Spark yang file CSV. Selanjutnya untuk melihat logging, ada di tabel, nah ini, database OLTP. Kalau log, ini tepat di tanggal record video yaitu 2024, tanggal 21 bulan 12 2000 dan jam 11:04. Mungkin sekian dari kelompok kami. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.